Halo guys, kamu pasti sudah tahu ada satu perdebatan besar di seluruh dunia ini mengenai bentuk planet bumi kita. Selama puluhan tahun umur kita sudah terbiasa mengetahui bahwa bentuk bumi itu bulat. Pengetahuan itu sudah kita peroleh bahkan sejak kita masih duduk di bangku SD. Tapi beberapa tahun belakangan ini muncul pendapat lain yang berkata bahwa bumi ini datar. Jadi, mana yang benar? Bumi ini bulat atau datar? Ikuti terus pembahasan ini. Sebelum kita lanjutkan, sentuh dulu tombol subscribe, like, dan tanda lonceng notifikasinya sekarang. Sebetulnya pendapat yang berkata bahwa bumi ini datar bukanlah pendapat baru. Sejak ribuan tahun lalu, pendapat ini sudah ada. Bahkan barangkali menjadi pendapat awal sepanjang sejarah peradaban manusia. Dari periode Helenistik, masyarakat Yunani sebelum era Sokrates atau sekitar tahun 500 sebelum Masehi ke belakang menganut pendapat bahwa bumi adalah datar. Dan sepertinya pusat-pusat peradaban kuno lainnya seperti Tiongkok, India, dan lain-lain kemungkinan besar menganut pandangan yang sama. Tetapi kemudian seorang filsuf dan fisikawan Yunani bernama Pythagoras sekitar abad 6 sebelum Masehi mengemukakan pendapatnya bahwa bumi itu adalah bulat. Sejak itu, nampaknya pendapat yang beredar luas di kalangan filsafat Yunani adalah bahwa bumi itu berbentuk bulat. Aristoteles bahkan memberikan bukti bentuk bulat bumi pada sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Setelah 2000 tahun lebih, pendapat bahwa planet bumi ini bulat dianut oleh dunia sains tanpa mendapatkan sanggahan yang signifikan. Tiba-tiba muncul pendapat lain yang berkata bumi ini datar, dari seorang ilmuwan Inggris bernama Samuel Rowbotham pada abad 19. Ia mengkampanyekan pandangannya itu secara gencar dan mendapat perhatian luas di Eropa dan Amerika Utara. Sesudah ia meninggal, kampanye bumi datar diteruskan istrinya melalui lembaga Universal Zetetic Society. Pasca Perang Dunia Kedua, kampanye bumi datar mulai meredup. Sampai akhirnya pada tahun 1956, seorang dosen bernama Samuel Shenton mendirikan International Flat Earth Society sebagai organisasi penerus dari Universal Zetetic Society. Shenton lebih tertarik pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi alternatif, sehingga argumentasi berbasis keagamaan jauh berkurang dalam kampanye Flat Earth Society dibandingkan pada organisasi pendahulunya. Links very much with the statement which was given out by General Boardman, the astronaut. The Earth in its early stages was revealed from the waters, and it was revealed as a four-square fabric. Like this, in fact. The astronauts fired off from Cape Canaveral. They went on there. Shenton segera membangun kosmologi, di mana sebagian besar didasarkan pada interpretasinya akan kitab Kejadian dalam Alkitab yang menggambarkan penciptaan bumi dan alam semesta oleh Tuhan. Menurut kesimpulan Shenton, bumi adalah piringan datar yang berpusat di kutub utara dengan gagasan zetetik kutub selatan sebagai dinding es yang tidak dapat ditembus. Matahari memancarkan sinar seperti senter yang bergerak di atas meja saat menyusuri lingkaran datar yang bervariasi selama siklus 365 hari. Matahari hanya berdiameter 32 mil atau setara dengan jarak Jakarta Bogor. Dan hanya berjarak 4.800 km di atas bumi atau setara dengan jarak Medan Jayapura. Adapun bulan berukuran sama besar dengan matahari,
tetapi lebih dekat ke bumi. Doktrin bumi datar yang melawan arus ini, yang gencar disuarakan Samuel Shenton, berhasil menarik perhatian publik. Pada bulan Januari dan Juni 1964, Shenton masuk dalam pemberitaan New York Times. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Samuel Shenton dan para penganut bumi datar Flat Earth Society mendapatkan momentum terbesarnya pada tahun 1969, di mana saat itu dunia dihebohkan dengan pemberitaan besar-besaran tentang keberhasilan misi Apollo 11 yang menjadi pendaratan pertama manusia di bulan. Shenton menyatakan kejadian tersebut tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan teori kosmologinya. Ia dan organisasinya secara gencar menuduh NASA melakukan penipuan di mana tayangan pendaratan itu hanyalah rekayasa Hollywood untuk kepentingan konspirasi. Sejak peristiwa Apollo 11 itu, NASA telah menjadi sasaran tembak terbesar komunitas bumi datar hingga hari ini. NASA disebut telah melakukan penipuan besar-besaran terhadap umat manusia dengan menciptakan teori bahwa bumi itu bulat. Terdapat banyak klip video yang beredar yang memperlihatkan hal-hal mencurigakan seputar adegan-adegan penampilan Neil Armstrong dan rekan-rekannya di bulan, maupun para astronot yang sedang sibuk di ruang angkasa, sehingga sangat meyakinkan bahwa semua adegan itu hanyalah syuting studio yang dibantu editing yang bagus. Dengan demikian, komunitas bumi datar seolah-olah menganggap bahwa doktrin bumi bulat adalah ciptaan NASA. Lalu bagaimana dengan peradaban Yunani kuno yang bahkan mewariskan patung dewa Atlas yang memundak planet bumi yang berbentuk bulat itu? Bible is claimed, written by God himself, is the Ten Commandments. And within those commandments you'll find in Exodus 24, it states the earth is flat. It states you shall not make a graven image. Sesudah Shenton meninggal dunia, Flat Earth Society atau masyarakat bumi datar dipimpin kemudian oleh Charles K. Johnson, berbasis di rumahnya di Lancaster, California, Amerika Serikat. The earth is flat is one of the few things that you can ever know for sure in life. It is the only sure thing. You know, they talk about death and taxes being sure, but the earth being flat is much more sure than that. But Charles, I mean, you didn't give the rest of our name. It's the Flat Earth Research Society. We have research. We have but learned Charles, flat. we have seen pictures of the round globe. Are you serious, Wally? I mean, in other words, your proof is. In other words, your proof is I saw it on TV. No, I've seen it from an airplane. I've seen it's round. Oh, you got it from an airplane. But Charles, are you saying everybody else is wrong and you people are the only ones who are right? Absolutely. Looked something like this. Penganut bumi datar memiliki banyak argumentasi yang kuat, sebab terdapat banyak sungai di bumi ini yang hulunya ada di selatan, muaranya di utara. Contoh terbesarnya ialah Sungai Nil di Mesir. Mengacu kepada bentuk bumi bulat, di mana selatan terdapat di bawah dan utara di atas,
maka jelas tidak mungkin sungai Nil bisa mengalir, karena air sungai tidak mungkin naik menanjak dari bawah ke atas. Sangat masuk akal. Namun, terlepas dari berbagai argumentasi logis itu, sebagaimana pondasi yang dibangun, mereka percaya kitab suci mengajarkan bahwa bentuk bumi adalah datar. Itu artinya, doktrin bumi bulat hanyalah rekayasa dan konspirasi komunitas rahasia dan dijalankan secara gencar oleh NASA dan diajarkan selama puluhan tahun ini melalui sistem pendidikan yang sekular atau datar. Terlepas dari benar tidaknya tuduhan bahwa NASA terlibat konspirasi melakukan pembohongan publik tentang pendaratan Apollo 11 di bulan, kita harus mengakui bahwa NASA bukanlah pencetus ajaran bumi ini bulat seperti bola. Lebih dari 2000 tahun sebelumnya, dunia sains sudah mengakui bahwa bumi berbentuk bulat. Mari kita melupakan argumen-argumen yang bersifat menyerang satu sama lain. Kita mengacu kepada realitas alam saja. 1. Seluruh benda-benda langit, baik matahari, bulan maupun bintang, adalah berbentuk bulat, sehingga menjadi sangat aneh jika bumi memiliki bentuk yang berbeda sendiri. 2. Terbenamnya gedung-gedung tinggi, puncak gunung di pulau-pulau, maupun kapal-kapal yang sedang berlayar di garis cakrawala apabila dipandang dari jarak yang semakin jauh. Ini menunjukkan bahwa bentuk bumi adalah melengkung. 3. Pelayaran samudera berkeliling dunia yang dilakukan para pelayar seperti Magalhães yang berlayar dari Spanyol ke barat hingga sampai di Asia dan terus berlayar ke barat hingga kapalnya tiba kembali di Spanyol. Ini membuktikan bahwa bumi tidak bertepi, melainkan melingkar seperti bola. 4. Pesawat yang berangkat dari Asia ke arah utara tiba di Amerika Serikat. Hal itu membuktikan bahwa bumi berbentuk bola, di mana negeri tujuan dapat dijangkau dari arah mata angin mana saja. 5. Refleksi gerhana bulan, di mana bayangan bumi yang menutupi bulan sangat nyata terlihat berbentuk bola, membuat pendapat bahwa bumi bulat menjadi tidak dapat lagi terbantahkan. 6. Terjadinya malam di barat ketika di timur hari terang. Ini menunjukkan bahwa belahan barat tidak terkena cahaya matahari ketika timur sedang siang. Sebaliknya, apabila bumi berbentuk datar, maka seluruh penjuru bumi akan mengalami siang bersama-sama atau malam bersama-sama pula. 7. Adanya foto maupun rekaman video dari ketinggian angkasa seluruhnya memperlihatkan bahwa bumi itu bulat. Foto dan video ini bukan hanya berasal dari NASA, tetapi juga dari lembaga antariksa negara lain seperti Rusia, Cina, dan sebagainya. Bahkan pula termasuk foto dan video yang dihasilkan penelitian-penelitian amatir dan pribadi. Ah! Oh my God! Oh yeah! There we go! There's the wind straight away!
Guys, demikianlah kenyataan-kenyataan alam membuktikan bahwa bumi kita ini berbentuk bulat. Kalau begitu, apakah kitab suci telah keliru? Tentu saja tidak, sebab Alkitab tidak pernah menyebutkan secara terang-terangan bahwa bumi ini berbentuk seperti apa, sehingga pandangan bumi datar yang beredar selama ini hanyalah penafsiran semata-mata. Meski demikian, tidak ada yang perlu untuk terlalu diperdebatkan. Kita tidak terlalu membutuhkan pengetahuan bumi ini datar atau bulat. Sekalipun kita tidak tahu bumi ini datar atau bulat, itu tidak menjadi masalah toh. Sebab yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana cara dan keadaan kehidupan kita di bumi ini. Lebih baik bagi kita memastikan hidup selama di bumi dalam perdamaian dan kasih persaudaraan. Kita menjaga kelestarian bumi, dan semoga bumi ini masih akan menyediakan makanan dan segala keperluan hidup kita selama kita menumpang di dalamnya dalam restu Tuhan. Guys, jangan lupa subscribe ya, juga tekan like dan lonceng notifikasinya. Jumpa lagi dengan Lensa Kronika.